Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah kulli idilillah bi alil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur, wassalatu wassalamu ala nabi syakur, amma ba'du. Pimpinan umum pondok pesantren yang semoga Allah muliakan, Dewan Guru yang kami hormati dan semoga Allah muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dan seluruh sahabat santri yang dirahmati oleh Allah. sahabat santri, ulangi lagi, sahabat santri. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa yang paling berat di dunia ini adalah menjaga amanah. Begitupun keluarga, menjaga keluarga adalah amanah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tarim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam kitab Hasyiah As-Sawi halaman 225 jilid 4, Bahwa yang dimaksud dengan menjaga adalah mengajak keluarga dalam berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan. bagaimana cara menjaganya? Strateginya adalah menjaga komunikasi yang baik antara keluarga. Untuk apa? Sama-sama berbuat kebaikan. Kenapa komunikasi yang harus dijaga? Kita lihat di zaman sekarang banyak kejadian Hancur keluarganya, pecah keluarganya karena salah paham komunikasi yang tidak baik. Maka di dalam keluarga harus diaplikasikan prinsip Saling mengingatkan, saling membangkitkan, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Siap sahabat santri? mantul, mantap, betul. Pola komunikasi di dalam Al-Quran sudah dicontohkan seperti Luqman Al-Hakim yang menyebut kepada anaknya, Ya Bunayya. Begitupun Nabi Yusuf kepada ayahnya, Ya abati, wahai ayahku. Rasulullah juga mencontohkan komunikasi yang baik dalam Sahih Bukhari Muslim nomor 4810. Syaidatina Aisyah berkata, Idza kana fil laili, ketika Nabi Muhammad SAW ada di suatu malam, Saroma Aisyah sedang berjalan bersama Siti Aisyah. wa tahaddasa, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berbincang bersama Siti Aisyah. Meskipun sedang dalam kesibukan, sedang dalam pekerjaan, baginda Rasul selalu menyempatkan untuk berkomunikasi dengan Siti Aisyah, walau saatan, walau hanya sebentar. Berbeda dengan fenomena keluarga zaman now. Anaknya ngejek, bapaknya jutek. Jangankan komunikasi sambil berjalan, saling berhadapan pun tidak ada saling sapa. Anaknya main game, Fokus terus. Istrinya sibuk update di media sosial. Cekrek, cekrek. Aduh, aku lagi gabut nih. parahnya ayahnya main laptop. Padahal lagi chatan sama cewek lain. Na'udzubillahi min. Makanya komunikasi itu harus selalu dijaga agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi jangan sampai kita bertingkah konyol seperti si Kabaya. Saat nyitung istrinya pergi ke salon,
Waduh, Nyi Iteng, jam segini sudah cantik. Mau kemana atuh? Ini rebonding biar lurus. Oh, rebonding itu artinya meluruskan. Iya, Kang. Oh, Si Kabayan menjadi imam sholat rawih di musola keluarganya. karena mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang imam, sebelum sholat dimulai, saf jamaahnya diluruskan dulu. Karena mau gaul azam now, ingat perkataan Iteng bahwa rebonding itu artinya meluruskan. Dengan pede dan lantangnya, si Kabayan memberikan instruksi. Silahkan seluruh jamaah, safnya di rebonding terlebih dahulu. Hah? Rebonding? Aduh, itu kan meluruskan rambut, bukan meluruskan saf. Semua jamaah pun malah tertawa. Ampun, kacau si Kabayan. Makanya komunikasi itu harus jelas, karena komunikasi yang baik akan menghasilkan interaksi yang baik. Dan interaksi yang baik akan melahirkan keluarga yang harmonis. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Syailillah, 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 Syailillah. Masa muda, Masa di mana penuh dengan kekuatan, penuh dengan potensi dan peluang. membangun pondasi untuk masa depan, namun seringkali diwarnai dengan Tantangan, rintangan, godaan. Di zaman sekarang, hei kawan sini dulu kawan. apa tuh, euy? Sini, kan kita masih muda nih, uangmu kan banyak. Sini dulu, mending kita sedekahkan yuk. Alah, mending aku pamer ke teman-teman. Kawan, ya udah, ayo kita ke pengajian yuk. Wah, mending aku rebahan di rumah. Ya udah, ayo kita baca Al-Quran. Mendingan aku chatan sama si mantan. Zaman sekarang masih nyanyain masa muda, yang bener aja rugi dong. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan umum pondok pesantren yang kami hormati, Dewan guru yang kami hormati, dan seluruh sahabat santri yang dirahmati oleh Allah. jalan-jalan naik bus mini, Pulangnya mampir ke Bekasi, ketemu lagi sama santri putri yang siap beraksi di malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kalau kita masih membicarakan tentang masa muda dan kesuksesannya, maka baginda Rasul adalah teladan yang memanfaatkan masa mudanya. Memiliki etos kerja yang tinggi, mengabdi kepada masyarakat, sehingga tercatat manusia yang paling sukses dalam sejarah manusia. Selain itu, ada tokoh lain. Imam Syafi'i umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Kemudian Ibnu Sina di usia muda sudah menjadi bapak kedokteran dunia dan yang lainnya. Karena itulah baginda Rasul berpesan dalam penggalan hadis riwayat Bukhari, "Syababa qabla haramika." Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sahabat santri,
kita memanfaatkan masa muda ini dengan baik? Yang pertama, perbuat keimanan. Kadang waktu muda itu ya memang maunya leha-leha, gak mau dikekang. Nah, makanya harus ada rem, harus ada batas, ialah Iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah. dalam ayat ini Allah memuji seluruh pemuda Ashabul Kahfi karena memiliki keimanan yang kuat dan berpegang teguh pada petunjuk Allah. Yang kedua, giat belajar. Sangat rugi jika kita tidak belajar untuk menuntut ilmu. Pikiran semakin tidak karuan, ya Allah, krisis ekonomi, pencurian, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar penggalan ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Dalam ayat ini Allah memberikan pernyataan dengan tegas perbedaan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Ada peribahasa mengatakan kalau kita belajar pada waktu kecil ibarat mengukir di atas batu. Tapi kalau kita belajar di masa tua ibarat melukis di atas air. Makanya mumpung kita masih muda tuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dalam tafsir Al-Baidawi, Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dijelaskan, Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat dengan pertolongan di dunia dan di surga maupun di akhirat. jangan lupa kalau kita sudah punya ilmu, amalkan. Yang ketiga, atur waktu sebaik-baiknya. Muda-mudi di zaman ini senang dicari setiap hari. Hura-hura dan lupa diri, lupa mengaji dan lupa mati. Nah, ada dua kenikmatan yang sering kali dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Nah, mumpung kita memiliki waktu luang, manfaatkan sebaik-baiknya dengan cara apa? Investasi kesehatan. Investasi nggak selalu soal harta kok, tapi juga kesehatan, makanan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Kemudian tentukan prioritas hidup, fokus pada target. Kita ingin menjadi pengusaha sukses, pengajar, fokuslah. Sabda Rasul, manfaatkan waktumu sebelum datang musim. Di masyarakat, kita bisa mengabdi, berkontribusi kepada komunitas sosial yang membantu banyak orang. Sabda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang menebar manfaat bagi manusia lainnya. Maka sahabat santri, pergunakan masa mudamu. Apa yang dikerjakan di masa tua, apa yang dikerjakan di masa muda belum tentu bisa dikerjakan di masa tua. Dan kesuksesan kebahagiaan di masa tua adalah kerja keras di masa muda. Dengan begitu kita bisa